Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-15. Betul ya? Bab yang ke-15, qala al-muallifu rahimahullah asyirkul akbaru wa anwa'uhu. Syirik besar dan macam-macamnya. Berkata al-muallif rahimahullah, asyirkul akbar, syirik besar adalah antaj'ala lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah yaitu suatu tandingan, mathilan, atau yaitu saingan yang semisal dengan Allah. Tada'uhu kama tada'ullaha, yang engkau berdoa kepadanya, yang engkau seru kepadanya sebagaimana engkau menyeru Allah. Au tasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah, atau engkau mengalihkan kepada sesuatu yang dijadikan sebagai tandingan bagi Allah satu jenis dari jenis-jenis ibadah. Kal istighatsati, seperti istighatsah, awiz zabhi, atau menyembelih, awin nadhri aw ghairiha, atau bernazar dan selainnya. Jadi syirik akbar itu menjadikan sesuatu selain Allah sebagai saingan, sebagai sekutu di dalam beribadah kepada Allah, atau memalingkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa fi sahihaini an Ibnu Mas'udin, dan di dalam sahihain Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'dzam, dosa apakah yang paling besar? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah saingan atau sekutu atau tandingan sedangkan dialah yang menciptakanmu. Wan niddu, dan yang dimaksud dengan an-nid adalah wal mathilu wasyarik, yaitu yang semisal dan sekutu. Taib. Jadi kesimpulannya, syirik itu atau syirik akbar itu adalah kita memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, atau kita menjadikan sekutu ya di dalam beribadah kepada Allah. Jadi misalkan sholat, kita sholat untuk Allah dan juga sholat untuk selain Allah, maka itu syirik akbar. Atau kita berdoa misalkan, itu kita tujukan kepada selain Allah ya. Jadi baik berdoa kepada Allah ataupun sama sekali tidak berdoa kepada Allah, pokoknya kalau ada orang yang menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu telah terjatuh pada syirik akbar. Kemudian anwa'u syirkil akbar, macam-macam syirik besar. Dan di sini mu'alif membawakan 11 macam ya. Ini bukan pembatasan, namun penyebutan sebagian besarnya.
Awalan yang pertama syirkud du'ai, syirik doa. Wa huwa du'a'u ghairillahi minal anbiya'i wal awliya, yaitu berdoa kepada selain Allah, baik kepada para nabi, para wali, li talabir rizqi, untuk meminta rizki misalnya, au syifa'il maradi, atau menyembuhkan penyakit, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wala tad'u ma'allahi min dunillah wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah apa yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu dan tidak bisa memadaratkanmu, dan jika engkau melakukannya maka sungguh engkau termasuk orang yang zalim. Minadh zalimin ay al musyrikina billah, dalam surat Yunus ayat 106. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nara, barang siapa mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, ya, dia berdoa min dunillah, kepada selain Allah, niddan, yang ia jadikan sekutu bagi Allah, dakhalan nara, maka ia masuk neraka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wad dalilu ala anna du'a ghairillah, dan dalil bahwasanya berdoa kepada selain Allah, minal amwati wal ghaibin, kepada orang-orang yang sudah mati, awil ghaibin, atau orang-orang yang gaib, atau bahkan segala hal yang gaib, ya, baik itu malaikat, jin, ya, pokoknya hal yang gaib. Dalil bahwa berdoa kepada hal-hal tersebut adalah syirik, ya, syirkun, qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Yang artinya, dan orang-orang yang kalian seru selain Allah, yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah, maka mereka tidak memiliki kemampuan meskipun hanya setipis qitmir, tidak bisa menciptakan, ya, tidak bisa berkuasa meskipun hanya setipis qitmir. Qitmir itu adalah bagian luar dari kulit biji kurma, jadi tipis sekali. Sebuah gambaran bahwa orang-orang yang diseru selain Allah, baik yang sudah mati maupun hal-hal yang gaib, mereka tidak memiliki kuasa sedikit pun juga. Jika kalian menyeru mereka, maka mereka tidak akan mendengar doa kalian, dan sekiranya mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengabulkan untuk kalian. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, dan tidak ada yang memberitahukan kepadamu semisal Allah yang maha mengetahui. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Apa itu? Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Siapa? Orang-orang yang sudah mati ataupun hal-hal yang gaib, karena mereka tidak memiliki kemampuan menciptakan dan kuasa meskipun setipis kulit atau qitmir tadi, ya. Nah,
Jadi kesimpulannya, berdoa kepada selain Allah itu syirik. Syirik apa? Akbar, bukan syirik kecil ya, syirik akbar. Sanian yang kedua, asyirku fi sifatillah. Di antara macam-macam syirik akbar adalah syirik dalam sifat Allah. Kal i'tiqadi, seperti keyakinan bi annal anbiya'a awil awliya'a, bahwasanya para nabi dan para wali ya'lamunal ghaiba, mereka mengetahui hal yang gaib. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisinya lah, yaitu di sisi Allah, kunci-kunci gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, kecuali Allah. Dalam surat Al-An'am ayat ke-59. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah, lalu ada orang yang mengklaim ada selain Allah yang mengetahui hal yang gaib, maka dia telah menentang ayat Al-Qur'an. Dia telah menentang ayat Al-Qur'an. Allah mengatakan tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali Allah, tapi ada yang mengatakan ada yang tahu hal gaib selain Allah. Ya, jadi selain ia telah berbuat kesyirikan di dalam menyamakan sifat makhluk dengan sifat Allah, Allah tahu hal yang gaib dan makhluk ini tahu hal yang gaib, maka itulah letak kesyirikan di dalam sifat Allah. Di samping itu, dia juga secara tidak langsung menentang ayat Al-Qur'an. Salisan yang ketiga, syirkul mahabbah. Di antara syirik besar pula adalah syirik cinta. Ya, wa huwa mahabbatul awliya'i wa ghairihim kama habbatillah, yaitu mencintai para wali dan selain mereka seperti cinta kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman yang artinya, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu-sekutu yang mereka cintai seperti cinta kepada Allah. Dan sedangkan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah. Perhatikan, di dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang beriman, mereka lebih mencintai Allah, cinta mereka lebih banyak untuk Allah. Berarti kalau cinta yang ditujukan kepada selain Allah itu lebih besar atau minimalnya sama, maka dia berarti bukan orang yang beriman. Kan begitu pemahamannya. Orang-orang yang beriman, mereka lebih cinta kepada Allah. Berarti kalau tidak lebih cinta kepada Allah, sama cintanya kepada Allah, atau bahkan lebih rendah cintanya kepada Allah, berarti mereka bukan orang yang beriman. Dan itulah yang dimaksud wa minan nasi, di antara manusia. Nah, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah, itu termasuk di antara bentuk kesyirikan, yaitu syirkul mahabbah. Dan ini dimasukkan oleh al-mu'allif rahimahullah termasuk syirik besar, ya, termasuk syirik besar. Rabi'an yang keempat, syirkut ta'ah, syirik ketaatan. Wa huwa ta'atul ulama'i wal masyayikhi fil ma'siyati, yaitu mentaati para ulama, para masyayikh, yaitu para guru-guru, fil ma'siyati, di dalam kemaksiatan. Karena kalau taat kepada ulama dan guru dalam hal yang kebaikan, dalam hal ketaatan, maka ini baik. Tapi kalau taat kepada mereka di dalam maksiat, maka ini buruk. Ma'tiqadihim jawaza dzalik,
atau ma'atiqadihim jawazu dzalik, bersama dengan keyakinan mereka bahwa hal tersebut diperbolehkan. Perhatikan ya, ada di sini ada hal yang mungkin menjadi pembeda utama. Mentaati ulama dan guru, tokoh dalam sebuah kemaksiatan, tetapi kalau meyakini bahwasanya ini sebenarnya tidak baik, maka tidak masuk di dalam pembahasan kita. Saya terpaksa taat kepada guru saya, padahal itu maksiat. Kenapa? Dapat duit. Saya tahu ini salah, tapi gimana lagi? Menggiurkan, atau takut, atau ndak enak. Tapi dia tahu salah, maka bukan itu pembahasan kita. Yang kita bahas adalah ma'atiqadihim jawazu dzalik. Dia mentaati gurunya dalam kemaksiatan dengan keyakinan ini boleh. Tidak apa-apa kita taat kepada guru kita meskipun itu ada unsur maksiat kepada Allah misalkan. Nah ini syirik taat, syirik besar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Dalam surat At-Taubah ayat ke-21 Allah berfirman yang artinya mereka telah menjadikan, yaitu rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh atau ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Ya. Wa qad fussiratil ibadatu bi ta'atihim, dan ditafsirkan bentuk peribadatan kepada mereka itu dengan mentaati mereka fil maksiyati, di dalam kemaksiatan, bi tahlili ma harramallahu, dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa tahrimi ma ahallallahu, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, ada salah seorang sahabat yang dahulunya ahli kitab merasa janggal, ya Rasulullah, mereka orang-orang ahli kitab tidak menjadikan para tokoh agama dan ulama mereka, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Jadi orang-orang ahli kitab tidak mempertuhankan ulama mereka. Mengapa Allah sebutkan? Yaitu menjadikan Tuhan selain Allah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukankah ketika mereka, para rahib, para ulama tersebut, ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkannya? Benar. Bukankah ketika mereka, para rahib, para pendeta, para ulama mereka, ketika mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Benar. Wadzalika ibadatuhum, demikianlah cara ibadah mereka. Jadi dengan mentaati selain Allah di dalam perkara yang maksiat, bertentangan dengan yaitu syariat Allah, maka ini adalah bentuk ibadah kita kepada selain Allah. Jadi bentuk ketaatan kita di dalam hal maksiat itu sama dengan kita beribadah kepada selain Allah. Dan ini dikenal dengan syirkut ta'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Khamisan, yang kelima, syirkul hulul. Syirkul hulul. Syirik penyatuan. Apa terjemahannya di situ? Hah? Enggak diterjemahkan ya. Hulul itu menyatu. Ya. Wa huwa al-i'tiqad, yaitu keyakinan bi anna Allah halla fi makhluqatihi, bahwa Allah itu menyatu dengan makhluknya. Wa hadhihi aqidatu Ibni Arabi As-Sufi al-madfuni bi Dimashq, dan ini adalah akidahnya Ibnu Arabi, seorang sufi yang dikuburkan di Damaskus, Suriah.
hatta qal, sampai dia berani mengatakan, Ibnu Arabi ya berani mengatakan, ar-rabbu abdun wal abdu rabbun. Tuhan itu adalah hamba dan hamba itu adalah Tuhan. Ya laita syi'ri manil mukallafu. Duhai sekiranya siapakah yang menjadi mukallaf? Ya, siapa yang menjadi orang yang dibebankan syariat? Jadi makhluk itu Tuhan, Tuhan itu makhluk. Kalau gitu siapa yang diperintah untuk ya beribadah gitu ya? Ya, memerintah makhluk sama dengan memerintah Tuhan. Ya kan bingungi gitu dia. Wa qala syairun akhar sufi, dan penyair yang lain seorang sufi juga, ya'taqidul hulul, yang meyakini akidah penyatuan makhluk dengan Allah. Wa mal kalbu wal khinziru illa ilahana wa mallahu illa rahibun fi kanisatin. Tidaklah anjing dan babi melainkan di situ ada Tuhan kita, dan tidaklah Allah melainkan seorang yang ada di gereja, seorang rahib yang ada di gereja. Jadi segala yang ada di dalam alam semesta ini, semua makhluknya di situ ada Allah. Jadi keyakinan Allah ada di mana-mana. Allah menyatu dengan kita, Allah menyatu dengan yaitu hewan, Allah menyatu dengan tumbuhan, Allah menyatu dengan yaitu ahli maksiat, Allah menyatu dengan ahli taat. Pokoknya Allah menyatu dengan siapapun yang ada di makhluknya. Nah, ini adalah syirik hulul. Ya, syirik penyatuan Allah dengan makhluknya, termasuk syirik akbar. Sadisan yang keenam, syirkut tasarruf. Syirik tasarruf, yaitu sebuah tindakan atau pengaturan alam. Wa huwa i'tiqadu anna ba'dal awliya, yaitu meyakini bahwa sebagian wali lahum tasarrufatun, mereka memiliki kuasa untuk melakukan tindakan fil kauni, di alam semesta. Yudabbiruna umurahu, yang mereka bisa mengatur perkara-perkara. Yusammunahum al-aqtaba, yang mereka namai dengan al-aqtab, wali kutub. Ya. Jadi seakan semacam perwakilan, ya. Allah mendelegasikan kekuasaan di timur, wali kutub timur. Ya, Allah mendelegasikan kekuasaan, pokoknya apa yang terjadi di bumi bagian barat, yang menjadi wakil Allah itu wali kutub barat. Ya. Nah, ini ada. Jadi kalau mau minta sesuatu, kamu penduduk mana? Penduduk barat, ya minta ke wali barat, karena dia yang dikasih wewenang sama Allah mengatur segala urusan bumi bagian barat. Ya. Ma'anna Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala yas'alul musyrikin al-aqdamin, pernah bertanya kepada orang-orang musyrik zaman dahulu, qailan, dengan mengatakan, wa may yudabbirul amr. Allah tanya kepada mereka, siapa yang mengatur segala urusan ini? Maka orang-orang musyrik itu mengatakan, fasayaqulunallah, mereka mengatakan Allah. Dalam surat Yunus ayat ke-13. Artinya apa? Kesyirikan orang di zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan orang di zaman dahulu. Orang di zaman dahulu syirik itu dalam masalah uluhiyah, menyerahkan satu bentuk ibadah kepada selain Allah, tapi meyakini yaitu yang mengatur alam semesta hanya Allah. Ya, kalau mereka sakit yang menyembuhkan siapa? Allah. Kalau orang sekarang, ya, meyakini ada yang menyembuhkan selain Allah. Kalau mereka ingin keselamatan, kalau mereka ingin mendapatkan rezeki, mereka mintanya kepada Allah. Itu orang-orang musyrik zaman dahulu. Yakin mereka rezeki datang dari Allah. Tapi orang zaman sekarang minta rezeki kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada orang yang sudah mati. Itu perbedaan yang mendasar. Makanya Syekh Muhammad Abdul Wahab pernah menjelaskan bahwa kesyirikan
orang-orang di zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan di zaman dahulu. Ya, ditambah lagi. Kalau mungkin boleh kita tambahkan, apa yang tadi kita sebutkan, keyakinan para yaitu wali, ya, memiliki kemampuan di dalam mengendalikan urusan atau mencintai para wali melebihi cinta kepada Allah. Mungkin bisa jadi dahulu wali beneran, artinya orang-orang soleh, orang-orang yang alim, ahli ibadah, yang mereka beramal soleh. Tapi kalau sekarang siapapun dijadikan wali, ya. Orang yang tidak jelas asal usulnya dijadikan wali, yang nggak jelas bahasanya, ya, dijadikan wali. Subhanallah, ya. Taib. Sabian yang ketujuh, syirkul khaufi, syirik khauf. Syirik yaitu takut. Nah ini, wa huwal i'tiqadu, yaitu keyakinan bi anna li ba'dil awliya, bahwasanya sebagian para wali, wal amwat, dan atau orang-orang yang sudah mati, awil ghaibin, atau hal-hal yang gaib, tasarrufan wa dhararan, meyakini mereka itu memiliki tindakan yang bisa memadaratkan, yusabbibul khaufa minhum, yang menyebabkan rasa takut terhadap mereka, ya. Jadi takut kepada selain Allah, khawatir mereka bisa menimpakan sesuatu terhadap kita, semacam mungkin keyakinan kualat gitu ya. Kalau kita lewat jalan itu tidak salam kepada Mbah Fulan, maka nanti Mbah Fulan akan marah, nanti Mbah Fulan akan mencelakakan kita. Nah ini syirik khauf, takut kepada selain Allah, bahwasanya ada hal yang gaib yang bisa menimpakan bahaya kepada dirinya. Wahada i'tiqadil musyrikin, atau wahada i'tiqadul musyrikin, dan ini adalah keyakinan orang-orang musyrik, alladzi hadzara minhul qur'anu biqaulihi, yang telah diperingatkan oleh Al-Qur'an di dalam firman Allah, alaisallahu bikafin abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunih, dalam surat Az-Zumar ayat ke-36. Allah berfirman yang artinya, bukankah Allah telah mencukupi hambanya, namun mereka menakut-nakutimu wahai Muhammad terhadap segala sesuatu selain Allah, ya. Jangan lancang terhadap makam fulan, ya. Kalau tidak, maka fulan yang ada di makam ini akan menimpakan madarat kepadamu. Kalau mau lewat sana harus mengucapkan ini, harus melakukan ritual ini atau itu. Jika tidak, maka penghuni tempat itu akan menimpakan bahaya kepada kita. Nah, kalau kita takut dan kita memenuhi persyaratan itu, kita jatuh pada syirik khauf. Solusinya bagaimana? Enggak boleh takut. Dan jangan sekali-kali mengikuti anjuran tersebut, ya. Jangan sekali-kali mempercayai hal-hal tersebut. Saminan yang ke-8, syirkul hakimiyah, atau afwan sebelumnya, amal khaufu minal hayawanil muftarish, adapun takut terhadap hewan buas, wadzalimi al-hayy, atau takut kepada orang zalim yang masih hidup, takut kepada penjahat, fajaizun, maka ini diperbolehkan, walaysa bisyirkin, bukan termasuk kesyirikan. Ini takut tabi'i, takut secara tabiat. Tapi juga para ulama memberikan peringatan keras, jangan sampai takutnya berlebihan, takut yang biasa saja, khawatir. Tidak takut yang berlebihan, seakan-akan nanti hewan buas itulah yang akan mencelakakan kita, penjahat itulah yang akan mencabut nyawa kita misalkan. Jadi takut yang normal, bukan takut yang berlebihan. Saminan yang ke-8, syirkul hakimiyah, syirik hakimiyah.
wa huwa alladhi yusdirul qawanina al-mukhalifata lil islami wa yujizuha, yaitu siapapun yang mengeluarkan undang-undang, aturan-aturan yang menyelisihi Islam dan membolehkannya, au yara, atau ia memandang ada masalahiyati hukmil Islam, bahwa hukum Islam itu tidak maslahat, wa yashmalul hakima wal mahkum, dan ini mencakup hakim yang mengeluarkan aturan tersebut, wal mahkum, ataupun rakyat yang menerima aturan tersebut. Wa dzalika idza taqadaha al mahkumu wa radiya biha, yang demikian itu kalau rakyat meridhoinya, meyakini dan meridhoinya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syirik hakimiyah itu adalah meyakini bahwa ada syariat, ajaran, hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, atau menyamakan sama baiknya hukum ini dengan hukum Allah, atau menganggap hukum Allah tidak baik, hukum Allah tidak maslahat, tidak relevan. Perhatikan keyakinan. Adapun kalau ada orang yang memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan hukum Allah, namun ia menyadari bahwa ini adalah salah, ini tidak benar, kembali lagi mungkin karena kondisi lemah iman, hawa nafsu, urusan dunia, yang penting dia sadar sebenarnya ini tidak benar, hukum Allah tetap yang terbaik, tapi saya tidak kuasa karena kelemahan iman saya, karena hawa nafsu saya, maka beda pembahasan. Ya, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada 3 kemungkinan. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul zalimun faulaika humul fasikun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir, maka mereka orang-orang zalim, maka mereka orang-orang fasik. Jadi harus diperinci. Nah, siapa yang kafir ini? Yaitu mereka yang ridha dan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik atau sama. Ya, sama baiknya kok hukum Allah dengan hukum buatan manusia. Nah ini. Ya, atau merendahkan hukum Allah. Hukum Allah tidak baik di zaman sekarang. Ini juga sama. Terjatuh pada syirik hakimiyah. Tasian yang ke-9 asyirka. Taib. Jadi 8 macam bentuk kesyirikan ini adalah syirik apa? Akbar, syirik besar yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Nah, sekarang yang ke-9, ke-10 dan ke-11 akan dijelaskan oleh al-mu'allif tentang tambahan faidah. Tasian yang ke-9 asyirkul akbaru yuhbitul amala. Syirik akbar itu menghapuskan amal soleh. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, yaitu para nabi sebelummu, jika engkau berbuat syirik maka akan hapuslah amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi jatuh pada syirik besar ini hilang semua amalan kita, semua ya. Jadi amal kita semuanya terhapus. Ibarat apa? Haba'an manthura, debu yang berterbangan. Adapun sedikit tambahan nanti akan kita terangkan pula pada pembahasan yang berikutnya. Kalau syirik kecil itu hanya menghapus amal yang kita terjatuh pada syirik kecil saja. Misalnya waktu itu sholat pernah riya, maka sholat itu saja yang kita tidak mendapat pahala, gugur amalan sholat kita yang itu.
Tapi amalan kita yang lainnya tidak. Tapi kalau syirik akbar, satu kali orang misalkan berdoa kepada selain Allah, hapus semua amalannya. Asyiran yang ke-10, asyirkul akbaru la yaghfiruhullahu. Syirik akbar tidak diampuni oleh Allah illa bitaubati wa tarki syirki kullihi, kecuali dengan taubat dan meninggalkan segala kesyirikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa berbuat syirik kepada Allah, sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Jadi apakah dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah? Jawabannya iya, kalau dibawa mati. Ya, kalau dibawa mati sudah tidak ada lagi celah untuk mendapat ampunan Allah. Tapi kalau sebelum mati bertobat dan istighfar dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Beda dengan dosa selain syirik. Dosa selain syirik ada kalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dibawa mati. Ya, kalaupun tidak diampuni oleh Allah, maka akan mendapatkan siksa. Tapi setelah siksa itu sudah setimpal dengan dosa yang diperbuat, maka selama imannya itu masih ada, tidak terjatuh pada syirik akbar, maka suatu ketika dia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ke-11, yang terakhir, al-hadi asyar, walisyirki anwa'un katsiratun. Syirik ini banyak macamnya. Minhal akbaru wal asgharu, di antaranya syirik besar dan syirik asghar, kecil. Yajibul hadharu minha, wajib untuk memperingatkannya, wajib untuk mengambil peringatan darinya. Wa qad 'allamana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an naqula, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita untuk membaca doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bik ya syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk berbuat syirik kepadamu sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu pada sesuatu yang tidak kami ketahui. Hadis sahih atau hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Taib, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syirik akbar itu banyak macamnya. Ada 8 yang disebutkan di sini, namun ini bukan pembatasan. Termasuk syirik akbar sujud kepada selain Allah, termasuk syirik akbar rukuk kepada selain Allah, ya, termasuk syirik akbar bertawakal kepada selain Allah, menggantungkan hidupnya kepada selain Allah. Jadi yang disebutkan di sini hanya sebagian contoh besarnya saja, ya. Dan syirik akbar maupun asghar wajib untuk kita hindari. Ya, bukan berarti kalau asghar yaitu kita bermudah-mudahan. Ya, meskipun tidak berbahaya syirik akbar, ya, syirik asghar tetaplah dosa besar. Ya, jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, berlindung dari kesyirikan apa yang kita ketahui, dan kita mohon ampun dari kesyirikan yang tidak kita ketahui atau tidak kita sengaja. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.